tempat saya kurang peduli. Jadi dari itu makanya saya di tempat saya harus bisa tingkatkan pedoman ini supaya kita ini pedoman dakwah penyampaian. Jadi kita terus menyampaikan walaupun orang mendengar, tidak didengar, diterima, tidak diterima, kita harus menyampaikan. Sama seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat engkau teluki orang yang kau cintai, tetapi Allah yang menghendaki siapa yang dikehendaki betul. Wama alaika illal balaghul mubin. Tidak atasmu melainkan menyampaikan. Jangan kita hanya berpikir yang menyampaikan tak ada, itu tidak benar, itu tidak benar. Karena juga hadis Rasulullah, as-sakit anil haq syaitan akhras. Diam daripada kebenaran itu adalah syaitan yang keluh. Syaitan yang keluh. Amari kau berdina dikelilingkan yang berpikir. Betul ya? Gak mampu hanya berpikir je bergaduh dengan dia. Anak bukan betul perintah agama. Perintah agama. Jadi bila-bila melihat kemungkaran, bila-bila tiada kita berusaha untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi saya mengharapkan kepada anda semua, kita harus berjuang dengan ucapan, berjuang dengan hati, berjuang dengan doa. Kemana nanti sampai pulang kita berjuang dengan kekerasan, dengan tanah. Jadi ini bahaya. Karena negara kita ini tidak boleh untuk melakukan yang seperti itu, mengambil tindakan sendiri. Tapi penyampaian boleh, karena negara kita demokrasi, boleh menyampaikan apa yang dalam pemikiran kita. Jadi saya mengharapkan kepada Mustafa harus dapat berdakwah. Sekarang banyak kali orang minta berdakwah. Wahyu minta ke Medan sudah datang. Untuk Syukri minta ke Syukur. Ini cuma diserahkan pada salah satu masjid. Dia beli begitu indah, harga kira-kira 5 tahun. Ini siapa yang berdakwah? Nanti Mustafa dikirim sana, ya kan? Yang berpikir ya. Itu banyak tempat yang berasal, yang berminat supaya ilmu ini dapat dikembangkan. Karena itu saja, mudah-mudahan kita sama misi dan visi ini. Karena tujuan bersama ini untuk memperbaiki akhlak, untuk bertambah iman, untuk dapat meningkatkan taat ibadah, melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Karena kerusakan Islam baik di pemerintahan atau di masyarakat, tiga ini tidak peduli lagi. Sehingga banyak yang kita terjebak dalam segi akhlak, nafsu. Ini masalah. Dan rumah tangga kita dan masyarakat kita, tetangga kita, timbul dakwah, timbul cerai-bercerai, mengganti diserai, dan galak ni. Jadi itu semua sekali karena adalah krisis akhlak. Jadi krisis akhlak di negeri kita ini bukan krisis ekonomi lagi, krisis akhlak. Jadi ini krisis iman, krisis kepatuhan taat pemerintah dan menjauhkan larangan. Wallahu a'lam bishawab.